Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI, dan juga selamat datang kepada Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI. Kepada seluruh teman-teman media, kami persilahkan untuk bisa mengambil gambar dan dokumentasi. Sekali lagi, kami silahkan kepada seluruh teman-teman media untuk bisa mengambil gambar dan dokumentasi. Baik, kami silahkan kepada seluruh teman-teman media untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, akan segera dimulai acara ini dan kami mohon hadirin untuk berdiri. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal. Baik, sekali lagi yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri, Bupati dan Wali Kota yang hadir atau yang mewakilinya, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan aktivitas pada pagi hari ini, tentunya untuk hadir dalam penganugerahan Innovative Government Award 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa menjaga protokol COVID-19. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan tahunan ini merupakan bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan cara-cara yang inovatif. Melalui penilaian dan penghargaan IGA ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi daerah di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintah, dan bentuk inovasi lainnya. Maksud kami bentuk inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dan tentunya Bapak dan Ibu, kita menginginkan acara ini berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Gatot Tri Laksono, SPD MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali acara ini, mari kita berdoa bersama. Kita panjatkan ke hadirat yang Maha Kuasa agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba bermunajat kepadamu hari ini. Perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kepadamu. Karena rahmat dan ridhomu, maka kami hadir di tempat yang mubarakah Jumat ini guna melangsungkan acara pemberian penghargaan Innovative Government Award. Kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya acara ini dapat berlangsung dengan hikmah, tertib dan lancar, serta mampu menumbuhkan inspirasi bagi lahirnya sosok figur inovasi daerah yang berhasil guna dan berdaya guna membawa berkah buat sesama warga bangsa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena hanya atas ridho dan karuniamu negeri kami dapat menyelesaikan pemilihan kepala daerah dalam suasana yang sejuk dan dinamis, dengan harapan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang amanah dalam mengemban tugas negara dan bangsa. Ya Allah, Ya Hamid yang syukur, kami mohon kepadamu, teruslah bimbing kami ya Allah, agar kami tidak salah dalam melangkah, agar kami tidak keliru dalam mengambil keputusan, agar kami makin bijak dalam mempertimbangkan setiap persoalan, serta mampu mempertahankan amanah dan cita-cita pendiri bangsa kami untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan diperhitungkan oleh bangsa lain di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, saat ini negeri kami sedang menghadapi berbagai ujian dan cobaan, baik berupa wabah virus corona maupun bencana yang silih berganti. Untuk itu, beri kami kesabaran, ketabahan, ketegaran, kekuatan, serta keikhlasan untuk menghadapinya. Jadikan para pemimpin kami pemimpin yang amanah, tawadu dan istiqomah dalam mengemban tugas bangsa dan negara, agar negeri ini menjadi lebih baik, menjadi negeri baldatun thayyibatun warufun ghafur, negeri gemah ripah loh jiwani, negeri yang sejuk, rukun, dan penuh silaturahim, saling menghargai dan menghormati. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Matin,
kami mohon kepadamu, berilah keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karuniai kami jasmani yang sehat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Terimalah tobat kami sebelum ajal menjemput. Limpahkanlah rahmat di saat kami dalam genggaman maut. Ampunilah kami setelah maut menjemput, serta hindarkanlah kami dan dari kobaran azab neraka. Maafkanlah kami di saat kami menjalani hisab, semata-mata karena kasih-Mu ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ya Allah ya Rahim, jadikanlah keluarga dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikan pula kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tunjukilah kami agar selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Tunjukilah kami agar senantiasa berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah kami dari segala bentuk fitnah, jauhkan kami dari bentuk fitnah, bencana dan petaka yang dapat menjadikan bangsa kami terpuruk, tercerai berai dan menderita. Hanya kepadamu lah kami menyerahkan diri sepenuhnya. Pada akhirnya ya Allah, kuadrat iradat-Mu lah penentu akhir kehidupan. Jadikanlah kami pelaksana pembangunan yang jujur dan bersih, dan selalu takwa kepadamu. Di saat suka dan dikala sedih, masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang gemar beramal soleh. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, ubahlah keadaan negeri kami kepada keadaan yang lebih baik. Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Ampunilah segala kesalahan dan kealpaan serta dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik tempat kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gatot Tri Laksono SPD MSI. Laporan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kami silahkan kepada Bapak Dr. Andes Agus Fatoni, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI, yang kami hormati pejabat tinggi madya dan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lembaga,
yang kami hormati Dewan Juri, pimpinan Top Bisnis dan BRI, yang saya hormati Bupati Wali Kota, penerima penghargaan pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif, media cetak, media elektronik, media online, dan hadirin undangan yang mengikuti kegiatan ini baik secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan banyak nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan penghargaan Innovative Government Award dan juga pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif dan terinovatif. Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang penilaian, pemberian dan penghargaan dan atau insentif inovasi daerah, telah mengamanatkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Pada kesempatan ini kami laporkan hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif dan terinovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2020 merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat, daya upaya serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara-cara inovatif. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan telah melakukan tahapan penjaringan berupa penginputan data yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh daerah secara online sejak tanggal 14 Mei 2020 melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini adalah aplikasi yang dibuat khusus dalam rangka penilaian indeks inovasi daerah dan dapat dilihat secara transparan oleh semua pihak. Tingkat partisipasi kegiatan inovasi daerah pada tahun 2020 ini sebesar 89,3% atau 484 daerah yang terdiri dari pemerintah provinsi yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 34 daerah atau 100%, kemudian pemerintah daerah kabupaten sebanyak 360 daerah atau 86,7%, dan pemerintah kota sebanyak 90 daerah atau 96,7% dengan jumlah inovasi yang terlaporkan sebanyak 14.897 inovasi atau meningkat sebesar 85% dari tahun sebelumnya, tahun 2019, yakni sebesar 8.014 inovasi. Setelah tahapan inputting data, tahapan penjaringan, tahapan pengisian melalui online, kemudian dilakukan tahapan validasi data melalui pencocokan dan analisis data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Validasi dimulai pada tanggal 22 September hingga 21 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut. Sebanyak 195 pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif terdiri dari 21 provinsi, 131 kabupaten dan 43 kota. 44 pemerintah daerah dengan predikat inovatif yang terdiri dari 3 provinsi,
30 kabupaten, dan 11 kota. Sementara 245 pemerintah daerah dengan kategori kurang inovatif yang terdiri dari 10 provinsi, 199 kabupaten, dan 36 kota, serta 58 pemerintah daerah dengan kategori tidak dapat dinilai atau disclaimer yang terdiri dari 55 kabupaten dan 3 kota karena tidak melakukan inputting data. Terhadap daerah yang telah berhasil mendapatkan predikat sangat inovatif, pada hari ini diberikan penghargaan, dan penghargaan ini dibagi dalam 4 sesi, yakni sesi yang pertama pada hari ini, kemudian sesi yang kedua nanti pukul 13, sesi yang ketiga pukul 15, dan acara puncak nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pelaksanaan pengukuran indeks inovasi daerah juga mengikut sertakan 15 dewan juri dari kementerian lembaga, dari media, dan juga dari berbagai instansi ataupun lembaga yang kredibel. Bapak Sekretaris Jenderal yang kami hormati, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah pada sesi yang pertama ini akan diberikan kepada pemerintah kabupaten kota yang telah berhasil dengan predikat daerah sangat inovatif. Oleh karena itu, kami mohon perkenan Bapak Sekretaris Jenderal untuk dapat memberikan pengarahan sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI. Dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat terutama kepada para bupati dan wali kota, karena Bapak Menteri Dalam Negeri dalam waktu yang bersamaan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Atas dasar itu, beliau menugaskan kami untuk mewakili pada acara yang sangat terhormat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Agus Fatoni, ini sahabat saya juga. Kemudian yang kami hormati para bupati dan wali kota, penerima penghargaan pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif tahun 2020. Kami sampaikan selamat datang di Hotel Mulia, di Hotel Sultan. Kemudian yang kami hormati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati
pimpinan top bisnis yang kami hormati, media cetak, media elektronik, baik nasional maupun lokal, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa di pagi yang indah ini kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah dapat menghadiri dan mengikuti acara pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuhan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 kepada yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi dan daerah kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat terhormat ini izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara yang sangat penting ini. Acara ini saya anggap momentum yang sangat baik dan perlu diapresiasi terhadap langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mereformasi sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui, tentu saja disampaikan oleh Pak Kepala Badan, yaitu melalui berbagai inovasi daerah baik dalam bentuk layanan publik, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tentu saja ini menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tingkatannya. Saya kira kalau kita bicara soal penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, khusus untuk ini pasti kita akan bicara yang kedua yang disebut dengan urusan konkuren. Konkuren ini adalah urusan yang dibagi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Saya kira konteks inovasi ini kita letakkan di situ, saya kira, yaitu yang kita sebut dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Hal tersebut merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi sekali lagi tujuan dari pembangunan daerah itu sebetulnya kan ada ujung-ujungnya adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu saja ada istilah yang disebut dengan daya saing daerah. Saya kira konteks ini ada dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah melahirkan berbagai inovasi. Saya kira tadi sudah dijelaskan, dan terobosan baru yang manfaatnya bukan hanya bagi daerah akan tapi juga telah memberikan kontribusi manfaat bagi bangsa dan negara. Karena negara ini kan bisa saja sigmanya mulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian sampai kepada bangsa dan negara. Inovasi dan terobosan tersebut merupakan cikal bakal. Nah ini, saya kira saya sebut kembali lagi, merupakan cikal bakal dari upaya menuju meningkatkan daya saing daerah yang kemudian akan terakumulasi menjadi peningkatan daya saing secara nasional. Makanya saya bilang tadi, ini daya saing secara nasional itu merupakan sigma dari kabupaten kota, kemudian provinsi, dan ujung-ujungnya nanti secara nasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah telah melahirkan berbagai regulasi untuk dipedomani oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi sebagai pengungkit bagi kepala daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang tadi juga saya sebutkan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
dan saya kira dan sudah dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 2017 tentang inovasi daerah. Kebijakan ini memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berkreasi dan tentu berinovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, yaitu tentu saja berdasarkan kearifan lokal dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, mempercepat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tujuan kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai dengan 3 cara tadi. Pelayanan publik, kemudian ada satu lagi mestinya yang disebut dengan peran serta masyarakat. Jadi ada peran serta masyarakat, layanan publik, kemudian yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Perlu kita pahami bersama bahwa inovasi bukanlah hanya merupakan menjalankan urusan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya inovasi harus ada dalam setiap napas pelaksanaan urusan pemerintahan. Saya kira ini yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, untuk itu inovasi seyogyanya harus menjadi visi pemerintah daerah. Saya ulangi lagi, jadi inovasi ini harus menjadi visi pemerintah daerah. Jadi kan ada visi pemerintah daerah, ada yang disebut juga dengan visi kepala daerah. Kalau bicara soal visi pemerintah daerah pasti dimensinya itu 20 tahun jangka panjang, dan 20 tahun itu bisa dijalankan dengan visi atau misi kepala daerah yang dilakukan dalam setiap 5 tahun. Saya kira visi ini harus jalan dengan Indonesia Maju yang telah digagas oleh Bapak Presiden. Jadi visi Indonesia Maju menekankan kepada aparatur negara untuk merubah paradigma dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi sekali lagi jangan lagi hanya sebatas pengetahuan belaka, tetapi ini juga harus menjadi budaya. Saya kira mudah-mudahan kita sepakat dalam ruangan yang terhormat ini, gitu ya. Jadi sekali lagi ini harus menjadi budaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inovasi diharapkan menjadi katalisator untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrat terkait dengan investasi, mulai dari pusat hingga ke daerah. Saya kira kita sepakat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, salah satunya adalah dalam konteks ini sebetulnya adalah investasi, mempermudah investasi mulai dari pusat hingga ke daerah. Dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya, artinya biayanya harus murah, rendah, bisa dijangkau, atau dalam bahasa lain cut off cost of the money. Memangkas jalur birokrasi yang panjang, yang tadinya panjang berbelit-belit, makanya ini sekarang disebut dengan regulasi reformasi. Kemudian memangkas waktu yang panjang, cut off the time, yang dalam misalnya dijalankan dengan motor lebih cepat. Kita sering juga melihat, saya kira dalam konteks pelayanan itu yang disebut dengan faster, lebih mudah isir, lebih murah cheaper, lebih pintar smarter, dan lebih baik atau yang dikenal dengan better. Saya kira moto ini tidak hanya slogan, tetapi kita harus bisa jadikan landasan pokok dalam konteks inovasi ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, memperhatikan kondisi indeks inovasi Indonesia di tatanan global berdasarkan laporan Insight Institute tahun 2020, posisi Indonesia berdasarkan hasil pengukuran ini mengalami stagnasi. Stagnasi itu artinya kan tidak naik dan tidak turun, saya kira. Karena tidak naik dan tidak turun, maka posisi Indonesia pada tahun yang lalu ini berada di posisi 85 dari 131 negara yang disurvei.
Kalau kita lihat posisi tersebut ini masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Seperti Brunei Darussalam itu 71 rankingnya, Filipina 42, Thailand 43, Malaysia 35 dan Singapura 8. Demikian juga indeks daya saing Indonesia di tatanan global berdasarkan laporan World Bank, di mana inovasi menjadi salah satu pilar pengukuran, juga mengalami penurunan dari posisi 45 pada tahun 2018 ke posisi 50 dari 141 negara pada tahun 2019. Posisi tersebut saya kira kalau kita lihat lagi dalam konteks kita di negara-negara ASEAN, Singapura itu berada di posisi 1, Malaysia 35 dan Thailand 40 saya kira. Jadi bayangkan saja kita masih berada di posisi 50 dalam konteks tatanan global berdasarkan laporan dari World Bank. Nah, indikator global tersebut saya kira ini cukup menjadi acuan dan menjadi tugas kita bersama-sama dan terus-menerus memecahkan masalah-masalah secara solutif dan inovatif, terutama terhadap persoalan yang menghambat investasi yang pada gilirannya akan berdampak pada pelambatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tadi saya sudah menyinggung di awal, ya kita membangun, ya ujung-ujungnya adalah bagaimana terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata saya kira. Atas dasar itu Kementerian Dalam Negeri selalu menekankan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah ini harus diselenggarakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Hal tersebut tentu bisa dicapai dengan penerapan berbagai inovasi yang didahului oleh perubahan. Jadi harus ada perubahan pola mindset penyelenggara pemerintahan sendiri. Pemangkasan biaya dan prosedur merupakan yang harus dilakukan sebagai bentuk perubahan dan menjadi tolok ukur dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi untuk itu pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2020 ini ada beberapa catatan penting yang perlu dipahami dan tindak lanjuti secara bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama, kegiatan ini merupakan barometer sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus dan selalu menumbuh kembangkan inovasi daerah di segala sektor atau urusan pemerintahan konkuren yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu dengan mengakomodir berbagai inovasi yang juga dibina oleh kementerian sektor dan lembaga secara sinergis dalam sebuah sistem yang saling menguatkan. Artinya kolaborasi ini, sinergi ini kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu kita baru saja tadi juga sudah disampaikan saya kira menyelesaikan sebuah agenda kontestasi yakni Pilkada serentak 2020 yang telah terselenggara dengan aman, lancar dan sukses, sekaligus melalui momentum pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah tahun 2020 ini. Saya mengharapkan kiranya kepala daerah terpilih, sekali lagi kiranya kepala daerah terpilih mampu melihat dan membaca permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di berbagai sektor dengan mindset think out of the box. Jadi kita harus keluar dari situ gitu. Yang ketiga, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif tahun 2020 ini merupakan format awal pengembangan inovasi daerah di berbagai sektor secara lebih nyata, lebih berorientasi kepada outcome dan lebih dinamis sesuai tuntunan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat diterima, tepat dan berkelanjutan atau yang dikenal dengan sustainable development atau sustainable. Yang keempat, pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan kepada para bupati, wali kota
untuk berkomitmen dalam penganggaran perencanaan strategis daerah. Saya kira ini perlu dan penting, karena sekali lagi perencanaan tidak boleh ada satu penganggaran, ya katakan seperti itu, tanpa saya kira didahului oleh juga perencanaan. Artinya hulu dan hilir itu harus nyambung, ya harus nyambung. Nggak boleh ujuk-ujuk, misalkan dalam bahasa saya Sunda biasanya Bu Tatu disebut ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba ada penganggaran tapi di hilir itu nggak ada, di awal itu nggak ada. Makanya dalam konteks ini kita harus hati-hati betul, perencanaan dan penganggaran itu harus sinergi satu sama lain. Khususnya inovasi daerah yang dukung dan kebijakan strategis dengan slogan Innovation Based of Research. Jadi saya kira itu kata kuncinya, yaitu dengan memperkuat organisasi perangkat daerah yang membidangi kelitbangan di daerah untuk bersinergi dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira demikian beberapa poin penting atau poin singkat yang disampaikan pada forum yang sangat terhormat ini. Ini sekaligus merupakan satu refleksi dan juga resolusi yang perlu kita tindak lanjuti segera. Semoga pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 ini bermanfaat dan semakin memotivasi daerah untuk dapat lebih baik lagi ke depan. Dan terakhir tentu saja sebagaimana biasa kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang terpilih sebagai pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2020, dan ucapan terima kasih pula kepada pemerintah daerah yang sudah berpartisipasi termasuk yang belum berpartisipasi. Saya kira kita harus ucapan juga. Jadi yang partisipasi tentu lebih gitu ya, dan yang belum juga kita cukup memberikan apresiasi. Apresiasi ini juga kami khususkan kepada top bisnis dan juga Badan Penelitian dan Pengembangan ini yang telah bekerja keras demi terselenggaranya dan suksesnya acara ini. Lebih-lebih acara yang dilakukan pada pagi hari ini merupakan acara yang saya kira ini tidak biasa, karena acara ini kita lakukan dalam masa pandemi. Makanya tadi Pak Kepala Badan Litbang, acara ini dibagi menjadi beberapa sesi. Ini dengan maksud adalah untuk menghindari kerumunan, jaga jarak dan seterusnya. Nah, sehingga ini nanti bisa saja acaranya bagus, tapi dalam konteks penyelenggaranya tidak bagus, ini juga sama saja. Nah, atas dasar itu mohon sekali lagi permohonan maaf kami kepada para bupati, wali kota yang hadir di sini. Ini acara ini kok tidak banyak, dan memang sengaja kita dibikin tidak banyak karena ini di acara nanti dibagi-bagi. Kita khawatir kalau kita jadikan satu, biasanya kan satu ya, kalau dalam kondisi normal ini biasa dijadikan satu, jadi ada provinsinya, ada kabupatennya, ada kotanya, sehingga bisa ketemu. Tapi ini kita dibatasi paling banyak kan 50 orang saya kira, dan saya kira ini sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Jadi sekali lagi, jadi mohon maaf kalau misalnya kok acaranya orangnya sedikit dan seterusnya, ini bukan soal sedikit dan banyak saya kira ya. Tetapi yang penting bagaimana Bapak Ibu mendapatkan predikat atau mendapat penghargaan lah gitu. Saya kira itu yang lebih penting. Saya kira itu beberapa poin penting yang sampaikan pada sambutan Pak Menteri pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI.
Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja berada di dalam ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam aktivitas apapun di keseharian kita selalu melakukan norma-norma baru karena pandemi ini. Dan kita selalu menegakkan protokol COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan acara puncak nanti malam. Kita juga berharap kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan ada pada sesi penganugerahan Inovasi Government Award atau IGA 2020 bagi Kabupaten Sangat Inovatif. Kita akan undang ke atas panggung kategori kabupaten sangat inovatif, yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Blora, Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, kepada yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI, untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan ini. Dan
Kami persilahkan kepada seluruh penerima penghargaan untuk bisa sedikit maju dan berfoto bersama, dan kami harapkan Bapak Agus Fatoni beserta Bapak Muhammad Hudori untuk ikut serta dalam foto bersama ini. Baik, kami pandu di hitungan ketiga. Bersiap-siap, 1, 2, 3. Piala silahkan diangkat 2 kali ya. Baik. Dalam hitungan ketiga juga agak berat piagamnya ya. Baik. 1, 2, 3. Kami silahkan untuk duduk kembali. Dan kepada Bapak Agus Fatoni untuk tetap berada di atas panggung, kami silahkan Bapak dan Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori. Kepada Pak Agus Fatoni, kami harap untuk bisa tetap berada di atas panggung. Selanjutnya, kategori kedua dalam penganugerahan Innovative Government Award 2020. Kami undang untuk bisa berada di atas panggung kategori kabupaten sangat inovatif, yaitu Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sambas, Kabupaten Garut, Kabupaten Solok, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Purworejo, baik, kami persilahkan kepada Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI, untuk kembali bisa memberikan penghargaan. Baik, kami silakan untuk bisa berfoto bersama. Dalam hitungan ketiga kita akan berfoto. Bersiap-siap.
1, 2, 3. Sekali lagi silahkan pialanya diangkat ke atas. Foto yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami silahkan untuk kembali ke tempat. Kategori ketiga. Baik, kategori ketiga. Kami undang ke hadapan kategori kabupaten sangat inovatif, Kabupaten Lebak, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sanggau. Sekali lagi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Merangin. Baik, selanjutnya kami undang kepada Sekretaris Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Dr. Kurniasih SHMSI untuk bisa memberikan penghargaan. Kami silakan untuk berfoto bersama. Baik, foto kembali kami pandu dalam hitungan ketiga. Foto pertama, silakan diangkat pialanya. 1, 2, 3. Foto kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat.
pasangan kabupaten sangat inovatif. Inilah dia. Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Belitung, Kabupaten Kebumen. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sumule Tumbo SEMM, Kepala Pusat Likban Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk bisa memberikan penghargaan. Baik, silakan untuk berfoto bersama. Dalam hitungan ketiga, diangkat pialanya, silahkan. 1, 2, 3. Baik, dan foto kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Sumule Tumbo SEMM. Selanjutnya untuk kategori kelima, kabupaten dan kota sangat inovatif. Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Kuantan, Singgigi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten, Kota Mataram, Kota Madiun, Kota Batam, Kota Solok, Kota Banjarmasin.
Baik, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Mateus Tan MM, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, untuk bisa memberikan penghargaan. Baik, kami silakan untuk berfoto bersama. Dalam kehitungan ketiga, satu belum ya? Oh, baik, bersiap-siap, 1, 2, 3. Piala diangkat, silahkan. 1, 2, 3. Terima kasih, kami silakan untuk kembali. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andes Mateus Tan MM. Selanjutnya, kategori ke-6, Kota Sangat Inovatif. Kota Prabu Muli, Kota Parepare, Kota Depok, Kota Banda Aceh, Kota Bandar Lampung, Kota Bitung, Kota Pangkal Pinang, Kota Semarang. Baik, kami mengundang Kepala Badan Litbang Kemendagri, Bapak Dr. Agus Fatoni, untuk bisa kembali berada di panggung.
Baik, kita lanjutkan dengan foto bersama dan piala ada di sebelah tangan kanan, piagam ada di sebelah tangan kiri. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silakan pialanya diangkat. 1, 2, 3. Terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Agus Fatoni. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk kategori ke-7. Kota sangat inovatif. Inilah dia. Kota Metro, Kota Bima, Kota Sawah Lunto, Kota Cirebon, Kota Singkawang, Kota Balikpapan, Kota Mojokerto. Kembali kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI untuk bisa menyerahkan penghargaan. Baik, berfoto bersama, kembali kami undang Bapak Dr. Agus Fatoni MSI untuk bisa berfoto bersama. Baik, bisa diangkat pialanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi silakan diangkat pialanya. Kedua, 1, 2, 3. Terima kasih. Kita berikan apresiasi dan aplaus yang meriah untuk seluruh kepala daerah, kabupaten, dan kota yang sudah menerima penghargaan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, usai sudah rangkaian acara Inovasi Government Award pada pagi hari ini, mudah-mudahan seluruh penghargaan yang diberikan akan menambah semangat dan inovasi untuk kepala daerah.
Dan akhirnya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori MSI yang telah bersedia hadir, juga kepada Bapak Dr. Agus Fatoni MSI dan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri, Bupati dan Wali Kota serta hadirin sekalian. Untuk itu kami mengucapkan selamat sekali lagi dan kami mohon maaf jika dari awal hingga akhir penyelenggaraan acara ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang lebih membahagiakan. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.